ini 3 tadi pagi sudah di. Siapa aja itu? Tadi pagi ada Pak Diko Alam, mantan menteri, mantan seknek. Ngalainnya. Ada Pak Bekto, mantan baris krim. Ada Institut Peradaban di sekretariat sana. Ya intinya banyak yang peduli gitu untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini ya sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama, tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan, nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga, jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian. Ya bulan pertama ini kita selesaikan dulu, ada kira-kira lebih dari 100 kelompok yang bersurat, ya kan? Untuk audiensi itu ya? Untuk audiensi, untuk memberi masukan. Bayangin, jangan merasa mendesak semua gitu loh. Ini kan bagus untuk kita buka ruang partisipasi publik yang bermakna. Gitu. Prof, bagaimana nanti mengelola aspirasi masyarakat terkait dengan isu-isu yang dilaporkan, atau mungkin bisa diselesaikan? Jadi ada 2 macam nanti yang sifatnya ke depan memerlukan policy reform gitu. Itu satu kelompok. Yang kedua itu yang kira-kira yang operasional, kasus yang nanti kalau memang itu masuk akal dan memang baik, kita rekomendasikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota dari komisi ini, langsung dikerjain. Intinya kita berharap Kapolri, dan itu dia tunjukkan sebagai sikap Kapolri, dan juga kemarin saya diundang ke Mabes Diklat Brimob, semua petinggi Polri hadir. Saya juga sampaikan bahwa polisi, saya syukuri di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, sikapnya adaptif dan responsif, terbuka, ya kan, untuk menerima masukan-masukan, ya kan, yang bisa langsung dioperasionalkan, langsung dikerjakan aja. Jadi Pak Sigit kemarin menyampaikan ada perubahan tema dari mengawal, menjaga, mencegah ke melayani. Jadi polisi ke depan diharapkan lebih, ya kan, ngayomi, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Gitu kira-kira itu. Pembelajaran kuat dan KUHP, apakah akan didapat dengan tinggi? Ya pasti itu juga akan kita diskusikan. Jadi kita harus syukuri KUHP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan. Ini sejarah. Kenapa usaha untuk memperbarui KUHP kan sejak tahun 63 baru berhasil sekarang, ya, 2023 kemarin, dan berlakunya mulai tahun depan. Ya kita harus siap-siap. Yang kedua, yang terakhir KUHP. Nah ini kan pasangan hukum material dan hukum formilnya. Nah di mana di dalamnya salah satu yang juga mengalami penguatan kebijakan ialah mekanisme restoratif justice, ya, peradilan yang memulihkan, bukan sekedar membalas kesalahan. Nah ini filosofi baru yang mudah-mudahan
lebih sesuai gitu loh dengan karakter negara hukum kita. Tapi dari koalisi masyarakat sipil mengkritik Sabtu kemarin bikin di konferensi pers termasuk ada LBH di situ Pak, mengkritik justru KUHAP yang berlaku saat ini malah terkecil peluang untuk reformasi Polri itu. Anda sempat apa soal pandangan itu Pak? Ya bisa di itu kalau tidak setuju, kalau ada yang serius gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani oleh Presiden. Tapi mereka berharapnya Perpu Pak, gimana? Hah? Tapi mereka berharapnya Perpu dari Kenapa Presiden. Perpu? Karena menganggap itu masih ada pasal bermasalah itu gimana? Lah iya diajukan judicial review. Itu mekanismenya. Kok Perpu nanti kalau Perpu ditetapkan untuk kepentingan yang lain marah. Nah, ini supaya yang sesuai sama dia bikin Perpu. Jadi Perpu itu kayak jadi gitu loh. Ya kan? Itu nanti disalahgunakan. Ya udah sudah ada mekanismenya. Undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara material, sudah final. KUHAP itu sudah final disahkan di DPR berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar kita. Tapi ada peluang di situ dalam 30 hari kalau Presiden tidak menandatangani itu langsung sah menjadi undang-undang, artinya sudah final secara material. Nah, maka tidak usah nunggu 30 hari, ajukan aja ke MK dan MK pun harus sudah membangun tradisi bahwa tidak usah nunggu diundangkan dulu pakai nomor baru diuji. Jadi rancangan undang-undang yang sudah ketok palu itu sudah final secara material, daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Nah, gitu. Jangan Perpu dong. Aspirasi itu mau coba didengar ke LBH. Nanti kita lanjut kali ya.